kami di Denmark itu tinggal hampir 6 tahun, 2013 sampai 2019. Nomor 1 yang paling bahagia tentang istilah Google. Tantangan pertama adalah bahasa. Tantangan berikutnya adalah mahalnya. Halo Mas Heru, selamat malam lagi. Selamat datang di episode berikutnya dari Dongeng Perminyakan. Episode dunia perminyakan, Dongeng Perminyakan itu tambah jos. Oh iya dong, pasti dong. Dan selalu diawali dengan perasaan terima kasih ke subscriber kita yang sudah 250 plus. Mantap, terima kasih. Tetap diminta share. Kalau yang baru join Dongeng Perminyakan, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, Like, dan di mana sini ya. ya, Subscribe, like, dan lain sebagainya. komen dan share. Oke, kita mau ngobrolin apa, Tam? Aku penasaran itu, Mas. Pengalaman Mas tinggal di negara-negara yang keren-keren itu. Alah, anu toh, pengalaman hidup berpindah-pindah karena requirement pekerjaan gitu toh. Iya, Karena mengikuti pekerjaan gitu ya. iya kan, aduh, lagi mumet lah, bosen ngomongin kerjaan terus. Kita Ah, oke, selingi oke, oke. dengan mungkin ada beberapa penonton pengen tahu gitu gimana tinggal di luar negeri itu kan. Oke, kita ngomongin negara aja, satu negara Iya, dulu ya, satu negara iya. aja. Aku Jadi pilih. pilih silakan. Aku pernah tinggal di Kanada, di Libya, di Saudi Arabia, di Denmark, di UK, dan UAE. Tapi UAE baru sebulan, jadi mungkin ceritanya nggak banyak. Kamu milih yang mana? Aku pilih yang belum pernah aku pergi, Denmark. Yang lain Oke, aku oke. udah pernah mampir, udah pernah kerja di situ juga. Aku Viking, selalu Viking. kalau mau cerita cerita Denmark, aku selalu mengawali cerita dengan konteks ya, supaya Oke, enak. Jadi ya, waktu kami pindah ke Denmark tahun 2013, Heeh. kami pindah dari Saudi Arabia. Oke, Jadi pindah dari negara di Timur Tengah ke negara di utara Eropa, Eropa ya. Barat, Eropa Barat bagian utara. Hmm. Nah, eh, kami di Denmark itu tinggal hampir 6 tahun, 2013 sampai Lebih lama. 2019 sebelum ke UK. Jadi konteksnya itu. Oke, Jadi pindahnya jadi keluarga. Jadi waktu pindah ke Denmark itu apa-apa jadi kelihatan karena dari Middle East ke Europe, Europe kan, jadi Heeh. apa-apa kelihatan lebih bagus, lebih. Aku tidak me, jadi benchmarknya karena perbandingannya yang sebelumnya seperti itu waktu datang ke Eropa itu ini. Jadi negara yang Eropa Barat yang maju, yang semua sistem sudah bagus. Hanya satu tantangan pertama, Tom. Langsung Apa tuh? datang tuh langsung ada tantangan pertama. Tantangan Apa tuh? pertama adalah bahasa. Jadi kamu Oh, bahasa ya, ya, ya. lagi naik bus atau naik taksi dari airport ke apartemen misalnya, kan semua tanda-tanda di jalan Ya, semua bahasa, pakai nggak bahasa bukan Denmark bahasa ya. Inggris. Ya. Jadi itu tantangan pertama. Terus Tantangan berikutnya adalah mahalnya. mahal kan Mahalnya relatif, Denmark. Mas. Mahal kan relatif. Betul. Mahal relatif, tetapi kalau di saat itu tahun 2013 dari yang biasa ngeluarin duit, ngeluarin biaya di
kerajaan Saudi Arabia, sekarang ngeluarin biaya di kerajaan. Aku kan hanya pindah kerajaan aja tuh. Itu Kerajaan berarti Den. bandingannya nominal ke nominal ya, dolar to dolar ya, Dolar itu dolar ya, dolar itu bukan dolar. persentase pendapatan yang dipakai untuk mengeluarkan itu kan? Ah, iya Enggak enggak, kan? Ya, sekarang ya, langsung ya. Itu dolar ke dolar konteksnya itu aja. ya. Oke. Konteksnya itu. Jadi itu ya kawan-kawan ya, Tak gaji boleh naik, tapi pikir juga pengeluaran juga taksi bisa naik. taksi 5 menit di Denmark dibandingkan taksi 5 menit di Saudi misalnya. Ya, ya. Jadi di dolar ke dolar. Itu Terus tantangan kedua. adaptasi gimana Mas? Adaptasi. Nah, pas pertanyaanmu. Apa tuh? Pertama kali kita di Denmark, baru sebulan si kecil sakit. Oke. Karena jadi kita hidup biasa di negara yang hangat, ya hangat. Ya. Pindah ke negara yang dingin. Heeh. Kebetulan si kecil tidak terbiasa sehingga tidak belum merasa, dan dia waktu itu masih teenager ya, dia belum Hmm. merasa butuh sekali harus berjaket-jaket ria, harus berjaket. Jadi masih masih pikir jaket tipis oke saja. Nah, si kecil kena pneumonia Oke. sampai harus ke dokter, sampai harus ke rumah sakit. Nah, Oh, wah. dari tantangan yang ketiga itu malah kita bisa tahu sistem yang tidak ada di negara sebelumnya. Jadi dokternya dokternya nomor satu, ya dokternya dokter yang bagus. Eh, istri bisa menemani, kita dikasih ruangan di mana orang tua, salah satu orang tua bisa tinggal di situ, bisa menemani anaknya. Obat-obatan kualitas nomor satu. eh, Orang tua boleh makan, jadi dapat fasilitas yang lain pada saat menemani. Ketika sudah sembuh, kita dilepas dari rumah sakit, ada kejadian lucu, Ton. Gimana tuh? Aku sebagai orang tua, anak sudah sembuh dari rumah sakit, ya sudah berarti sudah oke dong, sudah Ya. senang, happy. Aku pikir aku harus, tapi kan harus bayar, Ya. kan harus bayar kan. Heeh. Aku datang, aku nunggu, aku duduk situ. Susternya nanya, loh, Nggak udah pulang. bisa pulang? Aku bilang, iya sudah bisa pulang. Oke, kamu nunggu apa lagi? Loh, aku kan harus tanda tangan sesuatu, kan aku harus bayar. Heeh. Dia ketawa, terus dia kata, nggak usah di Denmark, yang gini-gini nggak bayar. Loh, rumah sakit Nice. sebegitu bagus, sebegitu mahal, gratis toh. Oh, healthcare bagus ya. Bagian dari sistem jaminan Ah, kesehatan di I Denmark see. yang di tidak ada di negara Sebelumnya. sebelumnya atau sebelum-sebelumnya. Hmm. Jadi aku bilang, oh, jadi kita nggak bayar. Oh, nggak usah, kamu pulang, sudah sana pulang. Jadi itu tantangan yang membuat, jadi akhirnya malah kita tahu, jadi anak kita sudah sembuh, di teman dilayani dengan pelayanan yang nomor satu, Hmm. obat yang nomor satu, fasilitas yang nomor satu, kita nol biayanya. Ah, Nah itu Denmark, itu pengalaman kita di Denmark. Jadi mantap. kalau Anton suatu saat kerja di Denmark sebagai pembayar pajak, salah satu bagian dari kegunaan pajak itu adalah Untuk eh, healthcare, untuk untuk kesehatan. healthcare yang Hmm. gratis, dan penyakitnya bukan penyakit yang ecek-ecek ya, jadi beneran, jadi memang terbukti benar, terus sudah langsung masuk rumah sakit disembuhkan, semua free. Hmm. Terus adaptasi di tempat kerja gitu sama teman-teman gitu Mas, gimana Mas? Ya, nah, orang orang Denmark sebagai orang Eropa itu punya beberapa hal yang akhirnya kita belajar pada saat kita bekerja di atau berinteraksi dengan mereka. Yang aku mau cerita yang pertama soal ini toh, bahwa negara Denmark itu selalu nomor satu yang paling bahagia atau di top-top negara bahagia
di dunia lah. Gitu. Itu nggak percaya, metriknya nggak jelas itu. Itu nggak jelas metriknya. Tapi ya, tapi menjadi terkenal. Kemudian aku sempat nanya, Iya. kok Terus kalian terkenal sebagai orang bahagia di dunia itu apa sih? gimana ceritanya? Dia bilang, oh ya Her, ada bukunya kalau kamu mau baca. Oh ya, Ah, ada ah. bukunya tentang istilah huge, Oh, Huge. huge atau hugli namanya. Hugli. Jadi hugli. Jadi hugli itu kalau dari buku yang aku baca sama aku dari ngobrol sama teman-teman, Ah, ah. mereka menerjemahkannya tidak ada dalam bahasa Indonesia. Paling dekat dalam bahasa Indonesia itu sudah Nyaman. sudah puas. Kalau Oke. bahasa Inggrisnya konten. Konten. Jadi nyaman dan puas. Cukup. Aku pernah cerita sama sama temen yang namanya Hugli itu. Anton bisa bayangkan Anton suatu saat mungkin malam Hmm. hari biasanya Anton itu bisa baca buku yang Anton senang Mm-mm. sambil minum wine. Mm-mm. Terus ada di rumah yang nyaman, yang comfy, anget, Mm-mm. comfortable. Terus ada lilinnya lah di Mm-mm. dekat Anton. Jadi suasananya tuh Pas. serin. Serin Ya, itu apa ya, ya ya, bahasa oke. Indonesia serin. Jadi ya, hidup Ya, Anton tuh akhirnya hidup itu konten, puas, ya. nyaman, puas. Nah itulah Hugli. Jadi kebahagiaan. Aku punya istilah sendiri namanya simple pleasure. Jadi untuk diri sendiri sudah nyaman, hidup itu sudah Google, makanya sudah. Ya. Nah itu susah Jasmani, dibikin. rohani, dan spiritual semuanya konten. Jadi sampai di level sudah level nyaman konten, ya itu Google. Oh, oke, Sehingga oke. jadi banyak orang-orang Denmark yang kemudian mencari suasana itu dan dapat mereka. Mereka hidup tidak ada keresahan terhadap mati lampu, tidak ada keresahan terhadap tadi misalnya kesehatan, jaminan kesehatan, tidak ada keresahan yang lain-lain. Jadi Huge itu satu Nice. yang Good. terkenal di Denmark sampai dibikin buku. Sampai banyak Ah, orang asing yang pindah ke Denmark karena itu, Ton, karena merasa ah, hidup itu di level yang betul, betul, less betul. less worries, gitu, less worries. Ada juga cerita ini, Mas, apa? Eh, karena negaranya paling bahagia, itu kadang-kadang persepsinya itu diasosiasikan sebagai sombong jadi orang-orangnya. Padahal kan mungkin ada hal yang kita nggak tahu. Kenapa kalau dilihat dari orang luar sombong karena kita mencoba masuk nggak bisa, tapi padahal mungkin ada cerita lain, eh, memang kehidupan mereka seperti itu. Gimana tuh Mas? Ada Jadi katanya ada cerita persepsi, tentang iya, hidup mereka sangat kecil hidupnya kan, ya. dari Jadi sekolah. persepsinya lebih tepat dikatakan society mereka tertutup, Ya, kenapa begitu Mas? close close society. Jadi aku pernah pernah juga nanya sama temen ini, sebenarnya apa sih, kenapa sih kok kesannya eh, kalian itu Tertutup. sebuah society yang susah dimasukin orang luar. Nah, itu ternyata ada juga ininya, ada juga Why? alasannya. Jadi mereka bilang bahwa jadi sistem pendidikan di Denmark itu satu kelas anak-anak ini saya 20 dari bahkan dari apa namanya apa yang daycare TK, itu TK, ya TK atau sebelumnya playgroup, Pak daycare playgroup. mereka itu misalnya satu kelas 20 grup, satu grup 20 anak misalnya ya. Heeh. Itu mereka itu ed, by education Mm-mm. itu biasanya nyambung terus. Jadi temenmu dari TK, dari SD, dari SMP sampai SMA, bahkan kadang-kadang di universitas itu temennya sama toh. Oh, kelasnya nggak ganti-ganti, sama terus. Ah, Oh, kalau kita SMP satu, kalau aku ya
dari SD apa, SD Katolik mana, kemudian pindah Heeh. ke SMP mana, temennya ganti lagi, pindah ke SMA mana, temennya ganti lagi, universitas pindah kota, temennya ganti lagi. Kalau ini mereka enggak, Enggak. jadi mereka Oh, mereka ngumpul. Nah, aku nanya terus kenapa kalau begitu? Aku bilang, nah, aku selama hidupku dari kecil sampai SMA, temanku tuh bilang, aku tuh sudah punya teman 20 ya. oh, Jadi dalam hidupku, istilah teman berdua itu sudah cukup, Ton. cukup. Kita tidak perlu mencari. Ya. Kita tahu sifat mereka. Kita tahu perkembangan perkembangan jiwa mereka, fisikal dan mereka seperti itu. Jadi sebagai seorang manusia, aku sudah merasa cukup temanku, lingkaranku itu sudah memenuhi kepuasan batinku berteman, istilah mereka. Hmm, betul juga ya. Sehingga bahkan sampai universitas, bahkan sampai mereka menikah, itu kita masih bisa main gitu. Jadi tidak perlu orang lain lagi masuk, makanya kesannya Ah, tertutup. betul, Mereka betul, masih betul. ngobrol, mereka ramah. Kalau apalagi di kantor ya, 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 ya. sebagai sesama pekerja ya mereka biasa aja. Oh ya si Heru, kamu dari mana ya? Dari Indonesia. Oh ya, gitu. Tetapi Oh, ya, mereka ya. kemudian punya teman sendiri, minum 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 wine sendiri, minum apa apa makan-makan Punya grup sendiri. sendiri. Ah, oke, oke. Ya, Makanya begitu. jadi Ya. punya grup Wow. teman yang sudah bertahun-tahun sehingga sudah memuaskan, sudah kalau kamu sama aku mungkin terbiasa pindah kemana sekolah baru, kamu harus nyari. Iya, iya, Bahkan iya. kalau dulu aku waktu kecil di Indonesia itu ada teman sekolah, ada teman kampung. Iya, Ingat nggak? Ya kan? iya, Teman iya. sekolah yang teman di sekolah, tapi sampai sore pulang ke rumah mainnya Tetangga, sama main teman anak-anak tetangga, tetangga, teman ya. kampung yang mungkin sekolahnya di tempat lain. Nah, Betul, kalau betul. mereka itu konsepnya Enggak, enggak. konsep enggak. Nah, Oh. sehingga seolah-olah tertutup karena mereka udah cukup. Mereka Hmm. tidak perlu berteman sama aku lagi Betul, betul, sebagai betul. teman-teman karena mereka sudah punya cukup teman. Jadi kan Ah, persepsinya lebih tertutup. Itu aja katanya. Aku ini bukan aku ngobrol sama mereka karena banyak foreigner atau expat yang eh, merasa susah untuk masuk masuk ke lingkungan. Ya, ya, ya. Oke, sebagai make sense itu. teman teman di luar teman kantor ya. Kalau di Betul, kantor betul, kan betul, kita betul. bicara meeting, kita Mm-mm. bicara paling jauh paling bicara soal keluarga, tapi masih di kantor. Ah. Tapi begitu mau ini, itu Oh gitu. toh. Wah, menarik Mas. Ceritanya banyak insight bagus nih tentang Denmark. Belajar baru lagi saya tentang hidup di Kalau Denmark. soal fisikal, jadi waktu itu tinggal keluargaku tinggal di Copenhagen, aku sempat commute ke kota minyaknya namanya Esbjerg. Asbjörn. Copenhagen 1 juta orang, Copenhagen dan Greater Copenhagen 1 juta orang, kota minyaknya namanya Esbjerg itu cuman paling banter 80.000 orang. Sehingga Oh, kecil, kota kecil, tapi kota minyaknya, kayak balik papannya Indonesia. Indonesia. Nah, Dekat ini ya, Bilun di Lego. ya dekat Lego, 1 jam naik bus dari Legoland lah. Iya. Yang terkenal seluruh dunia, tapi orang Denmark malah bingung. Ada banyak turis datang ke Legoland hanya untuk ke Lego, ke lihat Lego Lego Factory-nya, yang. ya, pabriknya. eh, nah, Copenhagen indah sekali. Nah, itu ada ceritanya kenapa Copenhagen terjaga keindahan. Karena Copenhagen salah satu kota di Eropa yang waktu zaman Perang Dunia Kedua tidak dibom. Oh, Jadi mereka tidak pernah kena bom sehingga kota Copenhagen itu kalau masuk ke satu gedung gitu misalnya dibikin tahun 1810 misalnya, mm, yaitu the whole gedung kayak begitu. 1810 gitu. Tapi kalau Ah, pergi ke Wina misalnya karena perang perang dunia kedua sempat ada terjadi pemboman, kadang-kadang di Wina itu ada gedung lama jadi gedung baru, gedung baru. lama jadi kalau di Copenhagen tuh indahnya indah gitu ton Oh ya, asik sekali. makanan enak makanan Asik. enak. Oke, Mas Heru, wah ceritanya menarik sekali ini.
Wah, ini kayaknya Iya. satu episode nggak cukup ngomongin Denmark. Kayaknya kita mesti buka episode baru ngomongin negara Denmark. Banyak yang diceritain. Nantilah macam-macam lah Denmark ini. Tapi salah satu negara yang maju, salah satu negara yang bahagia sesuai dengan ukuran ini. Tapi juga salah satu negara yang tingkat pajaknya paling tinggi. Pastilah. Ya, Sip. negara-negara Skandinavia. Oke, Tom. Oke. Moga-moga Kawan-kawan jangan lupa. moga-moga menarik ya. Aku Oh, nggak tahu menarik nih. banget, men. Ini Ya. seru. Oke, Jangan lupa kita- like and subscribe. Yang mau tinggal di Denmark boleh kontak Mas Heru. Jangan saya. Ada tips and trik dan banyak orang Indonesia di sana, Pak. Pasti. Banyak yang tinggal sana. Oke, Ton. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain. Sampai ketemu, Ton. Bye. Bye. Yang paling enak birnya toh kalau gitu. Boleh lah nyaingin bir Ceko sama bir Jerman boleh lah. Berani Belgium, lah. Mas. Belgium. Ini gua cut ini. Nggak boleh ngomongin alkohol nih.